Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mencari kebahagiaan dengan mengkhianatimu, yang akan dia dapatkan adalah kesengsaraan. Ya, jadi mantan pengen bahagia setelah apa yang sudah kita persembahkan untuk dia. Semua juga kita berikan. Ya, kita tidak peduli bahkan dengan kesehatan kita. Setiap waktu, setiap saat dia butuhkan, kita selalu ada. Dia butuh pagi, kita ada. Tengah malam, kita sedia. Ya, dia butuh kemana saja, kita selalu siap menemani. Dia butuh uang berapa saja, kita berikan. Apa saja kita berikan. Tetapi begitu dia melihat ternyata uang kita sudah habis, dia kemudian mencari kebahagiaan yang lain dengan orang lain yang bisa memberikan dia kebahagiaan yang dia inginkan itu. Dia mencari kebahagiaan dengan pengkhianatan, mengawali komitmen barunya, hubungan barunya dengan cara berkhianat, menyakiti, meninggalkan, dan seterusnya. Maka yang dia temukan bukanlah kebahagiaan. Justru yang akan dia temukan adalah kesengsaraan. Ya, nah, ketika mantan ya mendekati seseorang yang dia anggap lebih berduit, lebih punya uang daripada kita, ya, maka komitmen cintanya bukan karena cinta, tetapi karena uang. Begitu juga orang ketiga melihat kepada mantan. Dia lihat, oh ini mantan punya pekerjaan yang menjanjikan banyak uang. Coba dulu ketika mantan masih kuliah, apalagi sudah pendidikan lanjut tuh. Ya, kalau pendidikan lanjut kan butuh biaya besar. Paling mentok orang ketiga beraninya PHP. Ya, tidak berani itu untuk membangun komitmen pada saat itu karena dibutuhkan biaya besar. Begitu kuliahnya sudah beres, maka mereka langsung membangun komitmen, walaupun mungkin pada saat itu mungkin masih ada Anda di sisi mantan. Kenapa? Karena yang dicari oleh orang ketiga, yang dilihat bukan mantannya, yang dilihat adalah uangnya. Nah, maka kalau mau mengukur daya tahan pasangan yang seperti ini, ya, satu, ketika uang sudah habis, maka cinta juga habis. Karena begitu uang habis, kita kan pengalaman dengan mantan, yang terjadi adalah pertengkaran. Ketika uang banyak, setoran kita lancar kepada dia, ya, yang ada adalah kemesraan, romantisme. Tapi begitu kita mulai mengeluh, kok tabungan cepat sekali habis, nyarinya bertahun-tahun, dengan dia beberapa bulan sudah habis dan menipis, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Walaupun mungkin kita cuma berharap agar dia bisa lebih berhemat, ya, tetapi dia kemudian marah dan seterusnya tadi. Jadi dinasehati sudah memang tidak bisa. Nah, ketika
dia bersama dengan orang ketiga, salah satu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Mantan nyari orang yang lebih kaya, sementara orang ketiga juga demikian. Ternyata dalam perjalanannya orang ketiga ini kelihatannya kaya, tapi kayanya dengan berhutang ke sana kemari. Yang muncul adalah kekecewaan. Maka kalau kita ukur tadi ya, daya tahannya, ketika bersama kita, kita masuk ke dalam kehidupannya juga bukan sebagai orang yang betul-betul tidak punya apa-apa. Kita bawa modal ya, tetapi karena memang dia borosnya luar biasa, sehingga kita tidak bisa mempertahankan tadi. Karena arus pengeluaran itu besar, tidak bisa diimbangi dengan pemasukan. Maka disitulah batas ya, mantan akan bertahan dengan orang ketiga ya. Ketika yang pertama tadi uangnya habis, atau dia merasa lelah, kok yang dia harapkan orang ketiga ini akan memberikan kebahagiaan, uang, harta, dan jalan-jalan kepada dia, tetapi kok malah dia terus juga yang ngasih. Akhirnya dia kecewa. Ya, nah jadi kalau mantan dan Anda bisa bertahan selama misal 1,5 tahun, ya, Anda betul-betul bekerja keras ya untuk membuat dia bahagia. Ya, dan ketika Anda masuk ke dalam kehidupannya, dia belum jadi apa-apa, masih kuliah misal begitu. Anda bekerja keras karena Anda mencintainya. Sementara kan orang ketiga berbeda ya, dia sudah ibaratnya pohon itu tidak ikut nanam, tidak merawat tumbuhnya, tahu-tahu sudah kelihatan buahnya. Ya. Jadi memang dia tidak siap untuk mendampingi mantan ini dalam kesusahan, dalam kesulitannya. Dia hanya siap menikmati hasilnya. Dan itu adalah hubungan yang paling rentan, yang paling mudah berpisah. Maka kalau dengan Anda, mantan bisa bertahan 1,5 tahun, dengan orang ketiga bisa bertahan separohnya, ya 6-7 bulan, itu sudah bagus. Ya. Karena apa? Karena memang dasarnya bukan cinta. Dasarnya hanya ketertarikan kepada harta. Begitu apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan realita, maka pasti orang akan mencari yang baru yang diharapkan bisa mendatangkan kebahagiaan dari aspek harta tadi ya. Jadi ketika orang mau kaya, tidak apa-apa, bagus saja. Tetapi kuncinya kan kerja keras, bukan mau kaya dengan mencari pasangan yang kaya. Itu namanya orang yang malas. Ya, saya garis bawahi, kalau mau kaya, kuncinya adalah kerja keras, bukan mencari pasangan yang kaya, karena itu namanya orang yang malas. Ya, dan orang yang malas pada akhirnya juga akan mendatangkan kejenuhan pada pasangannya, karena dia merasa capek cari duit, kok ini enak-enak saja terima setoran, menghabiskan uang ya, dan begitu setoran kurang marah-marah dan seterusnya. Jadi manusia itu dalam hidupnya dia juga pengen dihargai jerih payahnya ya, tidak hanya dinikmati apa yang telah dia usahakan. Nah, jadi mengawali sesuatu dengan pengkhianatan itu akan membuat apapun yang dikerjakan menjadi kehilangan keberkahannya. Ya, maka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96
kita diajarkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya, jadi ketika manusia mau beriman dan bertakwa, pasti akan Allah limpahkan keberkahan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu adalah orang-orang yang setia kepada komitmennya, kepada janjinya. Maka kenapa mantan tidak akan bertahan lama? Karena hidupnya kehilangan keberkahan. Apapun yang kemudian akan dia jalankan, ketika keberkahan itu sudah hilang, pasti akan menemui kegagalan. Ya, jadi ketika keberkahan dalam hidupnya hilang, apapun dia bekerja, kehilangan keberkahan. Dia mencoba membangun cintanya, akan kehilangan keberkahan. Dia mencoba membangun rumah tangga, juga akan kehilangan keberkahan. Ketika kita ingin hidup kita berkah, segala sesuatunya harus diawali dengan sesuatu yang halal, yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.